warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sesi kali ini temanya adalah Beauty Moves Health, Mindfulness, and Wellness. Akan menghadirkan Mesti Aryo Tejo. Dia adalah brand ambassador Wardah, founder dari WeCare.id dan juga tentang anak. Lalu juga menghadirkan Niki Clara, seorang fashionpreneur Brave Beauties. Lalu juga ada Raden Prisha, seorang mindfulness practitioner. Dan juga ada Dian Sastro Wardoyo yang kita kenal sebagai seorang aktor. Saya mau nanya dulu sama Niki mungkin ya yang pertama. Apa sih sebenarnya nih motivasi terbesar sampai akhirnya Niki terus bergerak melakukan banyak hal? Motivasi terbesar adalah pastinya pemberdayaan terhadap teman-teman disabilitas di Indonesia. Karena terlepas dari aku adalah seorang penyandang disabilitas dari lahir, aku adalah penyandang disabilitas tunadaksa dan aku menggunakan prosthetic leg dari umur 1 tahun. Dan aku melihat bahwa ada 38 juta penyandang disabilitas yang kurang lebih 12,7% di Indonesia yang mungkin tidak memiliki kesempatan yang sama dengan aku. Dan dari situ aku bergerak bahwa dimulai dari langkah kecil untuk sesuatu yang besar gitu. Dan lewat Disable, lewat Tenun, lewat Kamuwear kita sudah berhasil memberdayakan lebih dari 20.000 teman-teman penyandang disabilitas untuk diberikan pendidikan sampai mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Ketika kita membicarakan arti kata pemberdayaan terutama bagi kaum marginal, karena penyandang disabilitas termasuk dalam kaum marginal, pasti kita butuh namanya kolaborasi yang pentahelix, kolaborasi yang bukan hanya melibatkan satu stakeholders, tetapi kolaborasi yang secara holistik gitu, melibatkan pemerintah, media, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tantangan terbesar karena pasti semuanya punya pemikiran, perspektif, stigma gitu ya terkait dengan teman-teman disabilitas, dan hal itu yang harus kita rubah karena penyandang disabilitas bukan lagi sebagai objek, melainkan mereka sudah bisa menjadi sebagai subjek yang berdaya. Salah satu pilar gitu ya yang memang menjadi kekuatannya Wardah dari banyak pilar, salah satunya adalah pilar kesehatan, dan Mesti merupakan representatif untuk pilar tersebut. Nah, mungkin Mesti boleh diceritain sama kita semua gitu, seperti apa sih Mesti dan juga Wardah mendukung pilar kesehatan yang menjadi salah satu pilar kekuatannya Wardah. Bersama Wardah sudah banyak sekali kolaborasi yang dijalankan. Wardah membantu mensupport, membina anak-anak dengan thalassemia di RSCM waktu itu. Kemudian di masa pandemi awal, Wardah dengan sangat sigap berkolaborasi dengan WeCare.id dan kita langsung mengirimkan tidak hanya APD, tetapi juga Wardah langsung alat bantu napas kirim, pokoknya sangat sigap sekali ketika tenaga medis mungkin menghubungi melalui saya, tolong dok bantu ini, jadi saya menjadi penghubung antara Wardah yang dengan sangat niat baiknya dan selalu ingin membantu, maka banyak sekali tenaga kesehatan yang terbantu di awal pandemi. Selain itu, Wardah juga tidak hanya kesehatan, ternyata Wardah juga memiliki concern yang sangat besar terhadap mental health dan mindfulness. Jadi sudah banyak event-event yang diadakan juga, karena kita tahu ya kesehatan jiwa tentunya berhubungan dengan kesehatan fisik gitu. Jadi nggak ada mana yang lebih penting, tetapi semuanya penting sekali. Nah, ada juga di sini Mbak Prisha sebagai seorang mindfulness practitioner, perempuan-perempuan khususnya mungkin di era atau di zaman sekarang nih Mbak, ada orang yang merasa melihat pencapaian orang lain ada kadang membuatnya gelisah gitu, insecure. Bapi ngelihat ini gimana sih, Bapi? Memang pada akhirnya pada saat kita ingin melakukan sesuatu, kita perlu lihat lagi purpose-nya tuh untuk apa. Apakah kita membuat apa yang kita lakukan itu untuk signifikansi kita, ataukah untuk membentuk certainty kita, atau untuk prestasi kita, atau kita ingin bertumbuh dan berkontribusi. Gitu. Jadi kalau kata Tony Robbins, 2 needs manusia yang sangat fitrah itu adalah to grow and to contribute. Dan meskipun kita punya kebutuhan-kebutuhan lain ya yang sangat wajar seperti misalnya significance, certainty, variation, dan juga love, tapi pada saat kita bisa shift hal itu menjadi growth and contribution, itu akan menjadi self-fulfillment yang luhur. Ya, akhirnya dengan selflessness itu membentuk self-fulfillment, dan pada saat kita sudah bisa mengurangi ya setidaknya significance kita dan kita mengedepankan how we grow as a human being,
ya, karena kita pasti akan selalu punya tantangan ya. Aku percaya teman-teman di sini juga pasti punya tantangan dalam menjalankan misinya masing-masing. Tapi kalau kita punya semangat untuk terus bertumbuh, and what can I do for the society, ya, akhirnya kita bisa membuat pertumbuhan diri itu bermakna. Yes. Dan akhirnya dengan kita semangat berkontribusi, kita juga merasa apa yang kita lakukan ini fulfilling, and it's more than just our significance ya. Itu lebih dari sekedar seberapa berprestasi kita ya, lebih dari sekedar seberapa wah prestasi yang sudah kita capai, tapi kita melihat seberapa sih kita bisa kasih manfaat. Dan kalau kita sudah sampai di 2 hal tersebut, mudah-mudahan insecurity menjadi menurun ya, karena kita lebih memikirkan manfaatnya dibanding seberapa berprestasi atau signifikansi kita di hadapan wanita-wanita yang lain. Karena kalau kita mau jaga kesehatan mental kita pahami needs kita apa, dan pada saat kita mendengar diri, disitulah sering ada kayak sinyal-sinyal ya dari diri kita gitu. Setelah kita udah fulfilled, kita udah bisa memenuhi kebutuhan kita, pasti kita ada perasaan kayak apa ya yang bisa aku lakukan? What can I do for the society? Apa yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa aku kasih lagi? Apa yang bisa aku kasih lagi? Ngomong-ngomong tentang tantangan, di sini ada Mbak Dian Sastrowardoyo. How you keep everything together, tetap aktif dan aktifnya dan tetap menjaga, gimana caranya untuk tetap aktif, tetap menjaga kesehatan fisik dan juga mental, Mbak. Di umur segini terus kita ngalamin pandemi gitu ya, pandemi kan kayak memaksa kita untuk lebih tiarap dulu nih gitu loh, nggak bisa dong seaktif dulu gitu. Dan itu tuh kayak jadi ngasih kesempatan buat aku lihat gitu ke dalam, sebenarnya gue tuh selama ini ngapain ya, buat apa ya, yang gitu-gitu. Jadi moving forward juga aku lebih banyak refleksi sih sebenarnya. Oke, sebenarnya gue tuh mau kontribusi apa sih ke dunia ini gitu loh. Why am I doing all this gitu? Is it hanya untuk buat pembuktian diri, atau sebenarnya kok kayak cetek banget ya kalau cuma pembuktian diri, gue egois banget gitu. Sementara dunia ini kan masih banyak PR-nya gitu loh, masih bisa kita mungkin kontribusi, membantu sedikit dari sebagian dari banyaknya permasalahan di dunia ini, termasuk di negara ini kan ada banyak banget deh problem, dari kemiskinan sampai kelaparan sampai ketidakmerataan pendidikan segala macam deh. Mungkin nggak sih kalau kita tuh bisa kayak berperan aktif sedikit deh, walaupun nggak langsung nyelesain satu masalah, nggak mungkin juga, cuma at least kita kontribusi sedikit gitu. Ternyata apa yang kita lakukan, walaupun barang sedikit pun, barang kecil pun, ternyata ada artinya ya buat orang lain. Terima kasih banyak buat Mbak Dian Sastro, makasih sudah bergabung bersama dengan kita semua. Niki, terima kasih banyak waktunya di tengah-tengah kesibukan berkeliling Indonesia. Mesti, terima kasih banyak udah memberikan insight yang luar biasa juga buat kita semuanya hari ini. Mbak Prisha, terima kasih banyak juga sudah memberikan insight yang luar biasa. Baik, terima kasih sekali lagi para perempuan-perempuan luar biasa. Terima kasih sudah memberikan banyak sekali insight, tips, dan juga perspektifnya gitu ya di tema kita hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dilindungi sekeluarga juga. Dan insya Allah kita punya kesempatan lain untuk ngobrol lebih lanjut lagi. Yang pastinya tetap bergerak, tetap memberikan inspirasi dan berdampak untuk banyak orang, khususnya perempuan-perempuan di Indonesia.